warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan kita, selamat datang di channel YouTube kami, 8MU Podcast. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Perkenalkan, nama saya Jenny Syahdu Absari. Saya adalah salah satu pengurus pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Selopuro. Dan di sini saya sudah bersama Rekanita Ketua Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Selopuro, Rekanita Ana Mar'atus Soliah. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Rekanita Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekanita Jenny, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah luar biasa, masih dalam keadaan sehat dan juga masih dalam berpuasa. Alhamdulillah. Untuk kesibukan Rekanita Ana apa? Bukan akhir-akhir ini. Untuk kesibukannya yang pasti sebagai ketua IPPNU harus mengurus organisasi ya setiap harinya. Selain itu saya juga mengajar salah satu lembaga pendidikan di Kecamatan Selopuro, dan juga saya mahasiswa aktif di kampus Unum Blitar semester 8. Di sini kita bakalan bincang santai bersama Rekanita Ketua Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Selopuro. Baik, ini ada pertanyaan yang bakalan saya tanyakan kepada Rekanita. Sudah siap menjawab? Insya Allah. Kalau pertanyaannya yang nggak aneh-aneh. Iya, enggak. Ini nanti pertanyaannya tentang membahas tentang IPNU IPPNU. Rekanita, apa itu IPNU IPPNU? Yang pasti semua sudah tahu ya, Rekanita Jenny juga tahu IPNU IPPNU. IPNU adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan IPPNU merupakan singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. IPNU lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1954, dan IPPNU lahir pada tahun 1955 di bulan Maret tanggal 2. Mendirikan untuk IPNU yaitu Kiai Haji Thohir Mansur, dan untuk IPPNU didirikan oleh sang istri yaitu Ibu Umrah Maksud. IPNU IPPNU sendiri berasas Pancasila dan berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah yang saya ketahui. Ya, baik. Dan alasan Rekanita mengikuti IPNU IPPNU ini apa? Alasannya ya, mungkin asal usulnya Ya. gimana ceritanya dulu. Mungkin saya dulu ikut IPNU IPPNU kalau nggak salah masih kelas 5 SD. Ya, masih kelas 5 SD, di mana dulu itu ya masih ada rutinan seperti saat ini pengajian. Dulu itu kan belum ada banyak transportasi. Jadi kita itu kayak rutinan itu cuma naik truk. Jadi harus berdiri naik truk. Dulu niatannya ikut itu cuma ikut-ikutan. Ayo ikut pengajian di sana, oke berangkat. Terus makin lama lambat laun mungkin baru sadar apa itu IPNU IPPNU itu di tingkat sekolah menengah atas. Oh, ternyata itu IPNU IPPNU seperti ini organisasinya. Mau dibawa kemana itu saya sendiri sudah mulai paham. Seperti itu. Baru sampai saat ini insya Allah masih istiqomah di IPNU IPPNU. Jadi sudah berapa tahun kira-kira Rekanita ini? Kurang lebih dari tahun 2017 kan berapa tahun ya? 12 tahunan ya mungkin. Sudah lama ya berarti. 12 tahun. Jadi karena sudah lamanya ikut IPNU IPPNU ini pastinya pengalaman banyak. Rekanita banyak pengalaman. Saya pengen tahu pengalaman apa aja dari Rekanita Ana ini. Ini pengalaman yang menyenangkan atau yang menyedihkan? Dua-duanya enggak apa? Mungkin yang pengalaman yang menyedihkan yang pasti kan kita harus berkorban waktu, berkorban materi, berkorban tenaga untuk IPNU IPPNU. Tapi untuk hal yang sangat menyenangkan pasti banyak. Kita bakalan ketemu orang-orang baru, terutama orang-orang di wilayah Kecamatan Selopuro yang sebelumnya kita nggak kenal, jadi kenal dari latar belakang yang berbeda, profesi yang berbeda,
kita saling tukar pengalaman, tukar cerita. Dan itu banyak kegiatan yang mengharuskan kita harus mungkin menginap sampai malam berhari-hari, dan masih banyak lagi pengalaman yang mungkin bisa diceritakan tidak habis dalam satu hari kita. Itu Ya baik. Jadi 12 tahun mengikuti IPNU dan sekarang menjabat sebagai ketua pimpinan anak cabang. Pengalamannya apa aja dan sudah berapa lama menjabat sebagai ketua? Untuk menjabat sebagai ketua PAC itu mungkin kalau nggak salah bulan Agustus kalau nggak September di tahun 2021 kemarin. Sebelumnya mungkin di tahun 2018 kalau nggak salah itu menjabat sebagai ketua ranting. Dulu di ketua ranting Tegalrejo, setelah 2 tahun selesai menjadi pengurus PAC, itu sebagai sekretaris pimpinan anak cabang IPNU. Setelah itu baru di tahun 2021 oleh teman-teman diamanai menjadi ketua PAC sampai periode 2020. Berarti masih ada tanggung jawab ya. Dan rekan-rekan Nita bahwasanya bisa dilihat rekan Nita anak ini dari bawah, jadi dari ketua ranting terlebih dahulu, lalu masuk ke pengurus pimpinan anak cabang, lalu menjadi ketua. Jadi nggak langsung masuk ke ketua PAC seperti itu. Jadi banyak perjuangan dari rekan Nita anak ini untuk mencapai di ketua pimpinan anak cabang. Baik. Selanjutnya, kenapa sih kita sebagai pemuda itu harus ikut IPNU? Jadi begini rekan Nita, jadi IPNU itu kan merupakan suatu wadah organisasi perhimpunan ya, organisasi keterpelajaran, terus keorganisasian, kemasyarakatan, yang mana kita nanti di dalamnya akan diajari berkaitan dengan kemasyarakatan, tidak hanya kemasyarakatan, tapi bagaimana cara kita dalam melaksanakan akidah yang sudah diajarkan oleh agama kita, terutama para ulama. Kita juga akan diajari nguri-nguri apa saja rutinan yang ada di Nahdlatul Ulama. Misalnya ada tahlil, setelah itu mungkin ada nikaan, dan masih banyak lagi. Selain itu di IPNU kita tidak hanya diajari tentang hal-hal keagamaan dan juga kemasyarakatan saja, tapi kita juga diajari tentang mungkin nantinya ada pelatihan, jadi melatih skill kita dalam misalnya jurnalistikan, mungkin ada pelatihan terkait mungkin masak lah, atau untuk yang IPPNU lebih suka seperti itu, ada pelatihan yang macam-macam lagi banyaknya yang nantinya kita dapatkan di organisasi IPPNU dan tidak kita dapatkan di sekolah. Jadi banyak manfaat dari mengikuti organisasi ini ya? Ya, banyak sekali manfaatnya. Mungkin kalau rekan Nita Jani mungkin pernah mengikuti kegiatan apa di IPPNU? Saya pernah mengikuti pelatihan pengkaderan ya, pengkaderan, seperti ya. Pengkaderan di acara-acara yang ada di ranting maupun di pimpinan anak cabang. Pengkaderan di IPPNU itu ada Makerta, masih ada Lakmut, masih ada juga Lakut. Nah, itu pengkaderan formal yang harus dituntaskan untuk organisasi untuk kita anggota IPPNU. Jadi kalau sekolah itu ada SD dulu, setelah itu ada SMP, setelah itu ada SMA. Dan di sini tanggapan dari rekan Nika Ana terhadap zaman sekarang itu kan pemuda itu susah banget buat ikut gabung di organisasi ini. Ini tanggapan rekan Nika gimana? Jadi memang pemuda saat ini kan sudah terkenal dengan pemuda milenial ya, pemuda milenial yang sudah modern, yang sudah trendy. Jadi mereka itu mungkin menganggap kolot kita. Jadi organisasi IPPNU mungkin cuma ngaji lah dan lain sebagainya. Jadi mereka itu perlu tahu sebenarnya seperti apa kita. Dan kita pun juga harus mengikuti perkembangan zaman. Misalnya sekarang sudah
ngetrennya healing. Nah, kita juga pakai bahasa healing di IPPNU. Kita yuk IPPNU healing kemana? Jadi kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sekarang perkembangannya kan sudah mulai 5.0 ya, yang mana semua sudah menggunakan berbagai teknologi, dan kita juga harus memanfaatkan teknologi yang ada biar nantinya pemuda-pemuda yang sebelumnya tidak minat dengan organisasi kita menjadi minat, karena kita itu tidak hanya dianggap polos, tapi kita juga update terhadap zaman-zaman baru. Kegiatan apa yang mungkin bisa menarik pemuda sekarang agar lebih semangat lagi untuk mengikuti itu? Mungkin apa? Beberapa aja. Ya, mungkin salah satunya ini ya, ini ada yang mulai ngetrennya ada podcast ya di IPPNU di Kecamatan Sulawpura. Ini adalah podcast pertama kali ya, pertem. Nah, selain itu juga pelatihan terkait media saat ini kan kita itu organisasi bisa dilihat masyarakat untuk saat ini kan dilihat dari medianya. Jadi mungkin pelatihan media, selain itu mungkin pelatihan yang mana sudah semakin trendy. Baik, tanggapan dari Rekanita Ana ini, pandangan masyarakat terhadap organisasi IPPNU. Masyarakat ya, di masyarakat itu kita kan juga dipandang sebagai organisasi pelajar, yang mana kita adalah pelajar yang berakhlak terima, pelajar yang dijadikan contoh untuk masyarakat, terutama untuk pemuda-pemuda. Jadi karena kita itu di masyarakat juga dianggap sebagai contoh, dianggap sebagai pioner, jadi kita harus menjadi organisasi atau kita sendiri menjadi kader-kader yang memang berkualitas, tidak hanya sekedar dipandang saja, tidak hanya sekedar kelihatannya casingnya saja, tetapi kita kenyataannya memang berkualitas. Jadi dari berakhlak, juga berilmu, selain itu berpengalaman juga, dan masih banyak lagi yang harus kita pelajari, dan yang mana itu nantinya akan kita akan nantinya akan berhadapan dengan masyarakat secara langsung gitu. Maksudnya IPPNU ini organisasi keren. Jadi buat kalian penasaran IPPNU masuk ke IPPNU, dan kalian bakalan bakalan tahu seberapa kerennya IPPNU ini buat pemuda pelajar sekarang. Karena sekarang kalau pemuda nggak ikut IPPNU itu kurang keren gitu. Iya, kurang keren. Ya kan? Betul. Ana setuju dengan pendapat saya. IPPNU juga merupakan salah satu organisasi terbesar ya di Indonesia terutama. Apa yang didapat keuntungan? Biasanya kan teman-teman tuh rekan-rekanita yang belum ikut IPPNU sering bertanya, keuntunganku ikut IPPNU itu apa? Jadi perlu ditekankan lagi dan perlu kita sebarluaskan bahwasanya IPPNU ini banyak keuntungan, banyak manfaat bagi diri kita maupun orang lain. Jadi menurut Rekanita Ana, apa yang kita dapat ketika kita mengikuti IPPNU? Untuk yang pertama yang pasti kita dapat yaitu ilmu ya, ilmu dan juga wawasan yang pastinya insya Allah masih sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Dan itu kita juga bakalan dapat teman. Akhirnya teman itu sangat penting, nggak mungkin kan kita nggak bersosialisasi, dan kita sebagai terutama pelajar ya, sebagai pelajar kita harus mencari teman yang baik. Jadi kita harus mencari circle yang baik. Jangan sampai kita salah pergaulan, salah teman. Kan saat ini banyak sekali ya salah pergaulan yang nantinya akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang kurang baik. Memang ya kita itu tidak boleh pilih-pilih teman gitu. Tapi sebenarnya kita pilih-pilih teman itu boleh. Yang nggak boleh kita pilih-pilih baik ke orang. Jadi sebisa mungkin kita harus mencari teman-teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik. Insya Allah di IPPNU ini
kader-kadernya, anggota-anggotanya insya Allah baik-baik dan akan membawa kita ke jalan yang benar. Amin, amin. Selain itu, jadi apa? Ada sudah dapat ilmu, lalu dapat teman, setelah itu dapat relasi itu mungkin kita dapat kenalan ya, mungkin kenalan orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang penting di masyarakat, dan itu kita juga dapat apa lagi ya? Dapat teman lagi, ilmu, setelah itu dapat relasi, dapat pengalaman juga. Pengalaman itu pasti, pengalaman adalah yang paling. Terus setelah itu kita mungkin kalau beruntung mungkin kita akan dapat jodoh. Iya nggak? Iya betul. Iya. Cari jodoh itu kalau bisa yang sejalan dan juga seiman. Karena pernah kayak gini, ada pernyataan gitu ya. Saya pernah baca itu bahwasanya kalau Ibnu itu jodohnya dengan IPPNU, seperti itu Rek. Oh gitu. Ya, kalau tidak dengan Ibnu IPPNU itu menyalahi kodrat katanya. Katanya seperti itu. Dan ternyata benar karena jodoh itu adalah cerminan dari kita sendiri. Kalau kita Ibnu, jodoh kita juga IPPNU, seperti itu. Kalau enggak ikut Ibnu IPPNU berarti itu menyalahi kodrat. Ya. Jadi selain itu tadi ya, bonus akhir yaitu jodoh. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ya, jodohnya siapa dan di mana, ketemunya di mana kan nggak tahu. Mungkin baru keluar dari Ibnu PNU baru ketemu jodohnya, kan kita nggak tahu. Mungkin itu pengalaman, masih banyak lagi sih yang kita dapatkan dari Ibnu PNU. Mungkin kalau Rekanita Jenny apa yang dapatkan dari Ibnu PNU? Banyak sekali ya yang didapat ketika kita masuk Ibnu PPNU ini, dan saya juga menyadari bahwasanya organisasi ini bermanfaat untuk kita dan untuk orang di lingkungan sekitar kita. Contoh seperti di Ibnu PPNU itu kita diajarkan organisasi, kita diajarkan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat. Dan ketika kita sudah bisa berinteraksi dengan masyarakat, kita bakalan mudah untuk nanti membina kehidupan yang lebih baik lagi. Kan kita ranahnya kekeluargaan gitu. Dalam keluarga, saya sebagai anak, saya bisa mengerti orang tua. Iya, seperti itu. Dan nanti pun ketika kita sudah menjadi kepala rumah tangga maupun jadi ibu rumah tangga, kita bisa mengambil manfaat dari itu. Jadi nggak cuma ikut-ikutan, ya cuma ikut-ikutan itu, tapi kita harus bisa mengambil manfaatnya. Karena kalau kita tidak bermanfaat, tidak mungkin ada organisasi ini. Betul sekali. Baru ingat tadi, mungkin kita akan juga pasti kita akan dapat pengalaman yaitu keluarga. Salah satu keuntungan kita akan mendapatkan keluarga baru yang insya Allah keluarga baru tersebut juga akan menemani kita dalam suka maupun duka. Itu juga pengalaman saya. Ketika saya suka, teman-teman Ibnu PNU ada di samping saya. Ketika saya duka pun teman-teman juga masih ada di dekat saya. Jadi selain keluarga kita, ayah dan ibu, mungkin Ibnu PNU adalah keluarga kedua kita, yang mana juga mengetahui baik buruk kita dan insya Allah menjaga kita seperti orang tua kita menjaga kita. Ini yang terakhir nih, jadi kalau misal nanti rekan-rekan kita yang nonton ini pengen gabung di Ibnu PPNU Kecamatan Selopuro, gimana caranya? Oh, kalau mau gabung di Ibnu PPNU Kecamatan Selopuro, yang pertama caranya silakan kalian follow IG CANU Selopuro. Nah, setelah follow jangan lupa DM, tanya gimana sih caranya ikut Ibnu PPNU. Saya mau ikut Ibnu PPNU, sangat bisa. Setelah itu mungkin bisa chat Facebooknya PAC Ibnu PPNU Selopuro. Kalau itu, setelah itu jika kalian masa nggak punya sih Facebook sama IG, yang pasti punya ya.
zaman sekarang tuh sosial media. Iya, sosial Banyak media. sekali. Insya Allah adminnya sangat gercep sekali untuk membalas DM kalian semua. Pokok DM-nya enggak yang hai, boleh kenalan. Nah, Enggak, jangan kayak gitu ya. iya. DM yang bermanfaat. Jika memungkinkan dari semua para pemirsa, rekan-rekan kita yang sedang menonton bisa menghubungi pengurus terdekat di wilayah rekan dan rekan kita masing-masing. Misalnya di wilayah ranting ataupun di tingkat PK dan juga PAD. Gitu. Mungkin bisa juga cari di Google Search, itu web kita itu juga ada tentang IPNU PPNU. Masih banyak lagi bagaimana caranya kalian daftar di IPNU PPNU atau gabung ya, gabung di IPNU PPNU. Selamat bergabung buat teman-teman yang sekarang sudah punya niatan. Mungkin nanti ada yang lihat video ini ingin berkenan gabung dan langsung menghubungi saya. Ya, untuk nanti mungkin dari rekan-rekan kita yang melihat video ini, menonton video ini, mau ikut gabung dalam IPNU PPNU Kecamatan Selopuro, bisa komen di bawah ini ya. Silahkan komen, saya mau gabung IPNU PPNU Kak. Boleh. Sangat kami membuka pintu selebar-lebarnya buat para penonton yang ingin gabung dengan kita dalam organisasi IPNU PPNU. Setelah kita ngobrol panjang dengan Rekanita Ana, saya ingin tahu apa sih moto dari Rekanita Ana? Moto? Untuk moto ya, motonya pasti rekan-rekan kita pasti juga menggunakan moto ini. Moto ini sangat mungkin dianggap sepele, tapi kesannya yang kita artikan lebih dalam itu sangat luar biasa. Motonya yaitu sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik apapun kita, jika kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, maka kita belum bisa baik. Jika tidak ada orang baik di sekeliling kita, maka jadilah kita. Tepuk tangan ya. Bagus sekali ini ya moto dari Rekanita Ana. Dan setelah kita berbincang banyak tentang seputar IPNU PPNU Kecamatan Selopuro, dan pastinya kami berharap untuk rekan-rekan kita ikut gabung dan bersemangat. Sekarang menjadi pengurus, tetap semangat ber-IPNU PPNU, dan yang belum gabung silakan ikut gabung di IPNU PPNU Kecamatan Selopuro. Semoga bincang kali ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan kita semua yang menonton. Amin. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan follow Instagram saya Jenisa Jawabsari dan Rekanita Ana Marso. dan nantikan video selanjutnya. Dari saya izin pamit. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.